Dan insya Allah pagi ini kita mempelajari beberapa ayat Al-Quranul Karim yang kita ambil temanya muhasabah, dalam arti mengambil pelajaran dari masa lampau, masa lalu. Ada beberapa ayat Al-Quran yang akan kita pelajari sebagai dasar kajian kita pagi hari ini. Yang pertama, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi telah saya bacakan dalam surah Al-Hasyr, ya, surah 59 ayat ke-18. Ayat ini sudah sangat sering dibacakan karena termasuk di antara ayat-ayat yang dibacakan Rasulullah SAW dalam kesempatan khutbah-khutbah beliau, yaitu firman Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tangdur nafsum ma qaddamat ligod wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, orang-orang yang telah yakin dan percaya kepada Allah, kepada Rasulnya. Ittaqullah, bertakwalah kamu semua kepada Allah dengan melaksanakan semua perintah-perintahnya, menjauhi larangannya. Wal tangdur, dan hendaklah memperhatikan, nafsun, setiap jiwa, setiap pribadi, setiap orang. Nah, kalau dalam terjemahan umum ya, Kemenak, Bapak sekalian, didahulukan kalimat setiap diri hendaklah memperhatikan, atau hendaklah setiap diri memperhatikan. Jadi kalau susunan asli Al-Qur'annya wal tangdur, dan hendaklah memperhatikan, nafsun, setiap diri, setiap jiwa, ma qaddamat, apa-apa yang telah dia perbuat, apa yang telah dia lakukan terdahulu, ligodin, untuk hari esoknya. Nah, dimaksud hari esok di sini hari kiamat, hari akhirat. Kenapa hari akhirat disebut hari besok, isukan gitu? Itu untuk menunjukkan kepastian terjadinya. Seperti kita yakin setelah hari ini adalah besok. Nah, maka keyakinan manusia kepada hari kiamat itu seperti yakinnya setelah hari ini adalah besok. Maka tidak ada orang yang tidak percaya adanya kiamat. Karena itu hari kiamat disebut dengan hari keyakinan, sebagaimana kematian. Karena mati dengan kiamat itu sama. Kalau mati itu kiamatnya seseorang, nah kalau kiamat matinya semua orang gitu. Sama itu, saudara. Jadi kalau kiamat mah mati seluruh makhluk, hancur seluruh makhluk, seluruh alam. Hari mati mah kiamatnya seseorang, kan? Jadi sama. Karena itu Rasulullah menyebut orang yang meninggal qad qomat kiamatuhu, telah terjadi kiamat orang itu. Tuh, maksudnya kematiannya. Maka ada dua hal yang diyakini oleh semua manusia, baik yang beriman maupun yang tidak beriman, baik mukmin maupun kafir, itu pasti percaya pada dua hal. Percayanya itu tidak ada lagi keraguan. Satu adalah yakin terjadinya kematian. Yang kedua, yakin terjadinya kiamat dunia ini, ada akhirnya. Sebab itu Al-Quran menyebut kematian dan kiamat disebut dengan yakin. Seperti dalam surah Al-Hijr terakhir. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Wa'bud rabbaka, sembahlah Tuhanmu, ibadahlah kamu kepada Allah, hatta, sehingga ya'tiyakal yakin, datang kepadamu keyakinan.
Apa keyakinan di sini maksudnya? Kematian. Jadi ibadah ke Allah teh sampai meninggal. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Tuh gitu. Beribadahlah kamu kepada Allah hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang keyakinan kepadamu. Kenapa kematian disebut keyakinan? Karena nggak ada orang yang ragu akan mati. Coba orang yang nggak beriman ditanya, kamu akan mati nggak? Ya pasti matilah. Jadi semua orang yakin mati. Kamu percaya nggak dunia akan kiamat? Percaya. Nah, yang banyak orang tidak percaya tuh setelah mati ada kehidupan. Nah itu kan, terus tuh. Nah, jadi disebut orang kafir teh bukan tidak percaya akan mati, bukan tidak percaya akan kiamat, tapi yang mereka ragu dan mereka tidak percaya kehidupan setelah mati, kehidupan setelah kiamat, ada balasan amal. Itulah kekufuran. Gitu. Tidak percaya akan ada kebangkitan. Karena tidak percaya akan ada kebangkitan hari kiamat, jadi menganggap buat apa berbuat kebaikan itu. Toh kita berbuat baik nggak ada yang membalas. Tuh. Kenapa harus takut berbuat jahat? Toh kalau jahat uge mau dibales. Nah bahayanya manusia tidak percaya akan adanya kehidupan akhirat. Bakal hilang amal baik, amal soleh. Bakal hilang ketakutan berbuat jahat. Karena nu baik, jeung nu goreng, nu soleh, jeung nu salah sama saja, tidak dibalas tuh. Itu Bapak Ibu sekalian. Ini disebut dengan hikmah paling besar Allah ciptakan kehidupan akhirat. Agar manusia hidup di dunia ini tertib karena takut ada pembalasan. Makanya walaupun negara kafir, negara ateis, tetap saja buat hukuman. Tuh. Kenapa buat hukuman? Supaya hidup tertib. Jangan berbuat seenaknya. Maka mereka aneh di dunia buat aturan supaya manusia nggak melanggar, tapi nggak percaya ada akhirat, kan aneh gitu. Padahal aturan dunia teh karena yakin amal perbuatan harus dibalas. Itulah sebabnya kenapa orang mukmin orang yang paling lurus jalan hidupnya. Siratal mustaqim. Karena konsisten gitu, istiqomah. Oh betul ya, kalau amal tidak dibalas, apa bedanya jahat dengan bedanya baik itu apa? Toh nu jahat, udah ketika mati selesai. Nu soleh, mati selesai. Lalu apa bedanya soleh dengan salah? Tuh, kan bahaya tuh. Nah ini bahayanya kekufuran, bahayanya tidak iman.